Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Keuangan dari kelas C5 Manajemen akan menampilkan sebuah video materi dari mata kuliah ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan, arus kas, dan pajak. Laporan keuangan berisi banyak informasi berguna yang membantu manajer dalam menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta mengukur dampak yang diharapkan dari berbagai faktor. Dengan melihat laporan posisi keuangannya, kita dapat melihat ukuran suatu perusahaan, jenis aset yang dimilikinya, dan bagaimana perusahaan menandai aset-aset. Menempatkan segala sesuatu dalam perspektifnya. Keuangan didefinisikan sebagai sistem yang mencakup sirkulasi uang, persetujuan kredit dan persetujuan investasi yang terdiri dari manajemen keuangan, pasar modal dan investasi, laporan keuangan dan laporan lain-lainnya. Laporan tahunan (annual report) adalah laporan paling penting yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham dan terdiri atas dua jenis informasi. Pertama, terdiri bagian verbal yang disajikan sebagai surat dan direktur utama. Kedua, laporan tahunan yang memberikan 4 laporan keuangan dasar seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan ekuitas pemegang saham. Laporan posisi keuangan. Terdapat dua jenis klaim terhadap aset liabilitas, uang yang dipinjam perusahaan dari pihak lain dan ekuitas pemegang saham. Liabilitas lancar terdiri atas klaim yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam jangka panjang meliputi obligasi yang memiliki masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Rumus laporan posisi keuangan. Ekuitas pemegang saham sama dengan modal disetor ditambah saldo laba. Saldo laba tidak hanya berupa saldo laba pada tahun terakhir, tapi merupakan total kumulatif semua laba yang diperoleh perusahaan selama beroperasi. Ekuitas pemegang saham bisa dianggap sebagai sisa residual. Ekuitas pemegang saham sama dengan total aset dikurang total liabilitas. Menunjukkan laporan posisi keuangan akhir tahun alif pada 2015 dan 2014 dengan membandingkan laporan posisi keuangan pada tahun 2015 dan tahun 2014, kita dapat melihat bahwa aset yang dimiliki Alif tumbuh $320 juta serta liabilitas dan ekuitasnya tumbuh dengan jumlah yang sama. Saya akan melanjutkan pemaparan dari perusahaan. Laporan laba rugi atau income statement adalah laporan yang merangkum pendapatan, beban, dan laba perusahaan selama satu periode. Pelaporan biasanya 1 kuartal atau 1 tahun. Adapun penjualan neto ditunjukkan pada bagian atas laporan, sedangkan biaya operasi, bunga dari pajak dikurangi untuk mendapatkan laba neto yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Laba operasi atau yang disebut EBIT ini yaitu sama dengan pendapatan dikurangi beban operasi sama dengan $3.000 dikurangi $2.716 dengan hasil $283,8 juta. Adapun akhirnya bahwa laporan laba rugi berkaitan erat dengan laporan posisi keuangan melalui akun saldo laba. Di laporan posisi keuangan, laba neto yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dikurangi dividen yang dibayarkan merupakan saldo laba untuk tahun tersebut. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu laporan akuntansi yang menunjukkan berapa banyak kas yang dihasilkan oleh perusahaan. Laporan arus kas dibagi menjadi 4, yaitu kegiatan operasi, lalu yang kedua aktivitas investasi jangka panjang, yang ketiga aktivitas pendanaan, lalu yang keempat ada ringkasan. Selanjutnya ada laporan ekuitas pemegang saham. Perubahan dalam ekuitas pemegang saham selama periode akuntansi dilaporkan dalam laporan ekuitas pemegang saham. Saldo laba atau menunjukkan klaim terhadap aset. Bukan aset itu tersendiri, pemegang saham memperbolehkan manajemen untuk
menahan laba dan menginvestasikan kembali ke dalam bisnis. Selanjutnya ada pajak penghasilan, yaitu terdiri dua. Yang pertama ada pajak perorangan. Untuk pajak perorangan yaitu individu membayar pajak untuk upah dan gaji atas pendapatan investasi, dividen, bunga, dan laba dari penjualan sekuritas, dan atas laba perusahaan perorangan dan persekutuan. Lalu yang kedua ada pajak penghasilan badan usaha. Terdapat 3 klasifikasi tarif yang berlaku bagi badan usaha yang penghasilan brutonya berbeda dengan bagaimana terlihat pada menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu penghasilan kena pajak atau PKP adalah penghasilan kotor dikurangi biaya yang dikeluarkan. Penghasilan kotor adalah seluruh hasil dari penjualan dari produk dan jasa termasuk bunga yang diperoleh dari bank atau apa yang sifatnya penghasilan. Saya akan lanjutkan yang sebelumnya. Penyusutan dalam akuntansi adalah alokasi sistem jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset atau umur manfaatnya. Metode yang paling mudah yang sering digunakan untuk menghitung penyusutan adalah metode penyusutan garis lurus. Tapi selain itu pula ada metode perhitungan lain yang nilainya tetap disusutkan secara materi dalam masa manfaat tersebut. Berikutnya ada satu soal laporan keuangan. Contohnya adalah PT Abadi Udiker. Pemasaran akuntansi dalam ribuan. 30 Juni 2013 Mas dalam sebulan adalah 17.600. Lalu aset perlengkapan adalah 300.000. 2 Juni 2013 adalah aset kendaraan sekitar 20.000. Liabilitas utang usaha pada tanggal 2 Juni 2013 jadi 16.000 dikurangi 1.000 adalah 15.000. Adapun ekuitas kapital yaitu 22.900. Selanjutnya adalah pengertian audit dan tujuan keuangan. Audit keuangan atau audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi untuk organisasi perusahaan atau lembaga sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Berikutnya adalah tahapan audit keuangan. Merencanakan, merancang pendekatan audit. Tahapan pertama dalam pemeriksaan laporan keuangan secara menyeluruh adalah merencanakan dan merancang pendekatan audit dalam mengaudit, auditor, dan mempertimbangkan 2 langkah yang memenuhi jenis pendekatan. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengukur seberapa likuidnya perusahaan tersebut dengan cara membandingkan komponen yang ada pada neraca berupa total aktiva dan total utang jangka pendek. Rasio inilah yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara penghitungan quick ratio, yaitu dengan cara atau rumus quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Misalnya, perusahaan A memiliki aktiva lancar senilai 20 juta, inventaris 2 juta, dan kewajiban lancar 6 juta. 20 juta dikurang 2 juta dan dibagi 6 juta adalah 3,0. Maka rasio cepatnya adalah 3,0. Selanjutnya adalah kas ratio, itu penghitungan rasio yang melibatkan kas perusahaan. Bedanya, kas ratio ini untuk melunasi kewajiban jangka pendek pada perusahaan tersebut dengan acuan kas. Rumus kas ditambah
surat berharga dibagi utang lancar. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari Yopi, definisi rasio dan fungsinya. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisis keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi. Dengan demikian memiliki fungsi sebagai berikut: mengetahui optimalisasi keuangan, melihat operasional manajemen keuangan, melihat optimalisasi penggunaan aktiva, melihat tingkat keuangan dalam perusahaan, acuan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk berkembang. Jenis-jenis rasio keuangan: 1. Profitabilitas rasio, 2. Liquidity ratio, 3. Solvency ratio, 4. Activity ratio. Rumus-rumus rasio. Rasio laba. 1. Perhitungan rasio dengan pendekatan margin laba kotor. Rumusnya persentasi laba kotor sama dengan laba kotor per penjualan. Kedua, rasio hutang jangka pendek, yaitu rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Ketiga, rasio hutang melalui pendekatan aktiva, rumusnya total hutang per total aktiva kali 100%. Keempat, rumus rasio aktivitas dengan perputaran piutang, rumusnya perputaran piutang sama dengan total piutang dibagi rata-rata piutang. Rasio adalah sebagai berikut. Dapat disimpulkan hasil dari cara pengerjaan soal tersebut bahwa dari neraca PT Agnia, yaitu K sama dengan 700.000, piutang 500.000, dan kewajiban lancar 1.100.000. Maka perhitungan Q rasio yaitu 700 tambah 500 sama dengan 1.200 dan sama dengan jika didesimalkan yaitu 1,09. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan, dan terima kasih juga kepada Bu Ida selaku dosen pengampu yang telah memberikan materi mata kuliah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi